Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal udzwan. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan silaturahmi dan menolak atau melarang perpecahan. Bapak dan Ibu sekalian, keluarga berkualitas yang begitu mulia kita dambakan, kita inginkan, apabila betul-betul keluarga-keluarga Indonesia sudah berkualitas luar biasa. Karena biasa di luar. Sampurasun malam ini akan kita lanjutkan tentang ciri keluarga berkualitas yang ke-8. Jadi kembali ya. Yang pertama adalah sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, punya anak ideal, bertanggung jawab, dan yang ke-8 adalah harmonis. Harmonis ini luar biasa. Dulu kita membuat ketentuan, membuat kebijakan, atau membuat konsep yang disebut keluarga sejahtera. Pada alinea ketiga itu disebut memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Itu baru definisi keluarga sejahtera. Apalagi ini keluarga berkualitas. Jadi si hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang itu harus bermutu, harus bernilai. Value-nya itu tinggi ya. Nah, itu kira-kira yang diinginkan oleh kita itu. Sehingga disebutlah pada yang ke-8 itu harmonis. Kalau tidak harmonis, tidak keluarga berkualitas. Nah, harmonisnya dengan siapa? Harmonisnya diantaranya adalah di dalam keluarga sendiri dan di dalam lingkungan. Ini yang luar biasa ya. Nah, selanjutnya kita harmonis itu sebetulnya yang intinya ada didasari dengan cinta. Tentu ada cinta mahabbah itu ya, mahabbah itu. Syekh Fauzia mengatakan bahwa mahabbah itu ada 4. Mahabbah yang pertama adalah mahabbah syirkiyah, yaitu mahabbah mencintai tapi kena musyrik, kena syirik, yaitu mencintai selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilarang dan dosa yang paling tinggi. Beberapa keterangan mengatakan orang yang syirik itu tidak akan diampuni dosanya. Jadi, mahabbah yang pertama adalah mahabbah syirkiyah, mahabbah syirik gitu. Itu Syekh Fauzia mengatakan kepada kita. Nah, ini harus kita hindari. Walaupun kita sepertinya hubungan dengan teman, dengan apa, tapi menjurus kepada kesyirikan itu harus dihindari. Ya, ya nanti kita disebutlah bagaimana yang tidak syirik itu tentu saja ada kaidah-kaidahnya. Yang ketiga adalah mahabbah, yang kedua mahabbah muharamah, mahabbah yang haram, yaitu mencintai yang berorientasi atau berjalan kepada maksiat. Jadi bukan haknya, begitu. Mencintai atau melakukan hal-hal yang bukan haknya. Jadi kalau syirkiyah syirik, kalau ini lebih rendah dosanya, yaitu muharamah. Ya, yang mudah-mudahan kita tidak termasuk bahwa harmonisasi dengan keluarga, harmonisasi dengan tetangga, tapi tidak menjadi mahabbah muharamah. Udah kolot mah pabelit ya. Tapi nggak maulah diulang lagi Aki. Oh ini juga kan kadang-kadang di mana gitu. Yang ketiga, mahabbah yang dimaksud kita itu adalah mahabbah tabi'iyah.
Tabiiyah ini yang dimaksud dengan konsep di dalam keluarga sejahtera dan keluarga berkualitas, yaitu muhasabah tabiiyah, itu muhasabah alamiah. Jadi ayah mencintai kepada anaknya, ayah mencintai kepada istri gitu ya, dan lain sebagainya, kepada orang tua, kepada tetangga, tapi dasarnya adalah tabiiyah, ya, alamiah aja, tidak dibuat-buat, tidak syirkiyah, tidak muharamah. Itu yang disebut dengan mahabbah yang ketiga. Syekh Fauziyah yang keempat adalah mengatakan mahabbah wajibah. Wajib mahabbah, wajib mencintai. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Rasul. Itu namanya adalah mahabbah wajibiyah. Wajibah. Aki bahasa Arabnya agak menceng-menceng gitu ya. Itulah yang disebut dengan harmonisasi pada keluarga berkualitas dengan ciri yang kedelapan. Itu. Nah, sekarang trennya bagus. Khusus di keluarga itu sudah, apalagi sekarang dengan papajar dan lain sebagainya, liliwatan, hubungan harmonisasi. Dulu kan kita membuat ciri-ciri harmonis itu dengan makan bersama berapa kali dalam sehari gitu. Piknik bersama, itu ada indikator-indikator itu. Sekarang harus kita tingkatkan itu. Aki juga alhamdulillah kemarin ya disamper sama si Teteh dari Subang. Selain ke rumah kita makan-makan tuluy kemana ya? Apakah itu termasuk mahabbah tabiiyah? Ya mudah-mudahan masuklah ke sana ya. Itu yang Aki rasakan. Kemudian tren dengan tetangga sekarang ini ada yang hebat. Apa yang hebat itu adalah pertama pengajian. Itu sudah jadi tren. Mudah-mudahan ini juga mahabbah yang bagus. Mahabbah yang saling menghargai antar keluarga, antara tetangga. Kan tadi disebut serasi, selaras, seimbang itu antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan lingkungan. Sekarang ini pengawasan, terutama ibu-ibu ya. Karena itu sumbernya. Jangan sampai pengawasannya malah menjadi gunjingan, menjadi obrolan-obrolan, ocehan-ocehan yang ngomongin orang lain. Nah itu mudah-mudahan tidak begitu. Liliwetan itu sudah menjadi tren sekarang itu. Ayo urang ngaliwat itu sudah menjadi tren. Itu juga mudah-mudahan membawa kepada cinta alamiah. Yang ketiga apa? Piknik. Aki itu kaget ya. Itu Pangandaran. Kenapa sampai orang ada yang sudah katanya 100 kali. Mungkin Aki juga biar sudah 100 kali. Karena Aki tugas di sana dulu kan. 6 tahun di Ciamis. Jadi ke Pangandaran itu dinas kan. Bisa seminggu sekali. Bisa tiap hari gitu. Itu tren sekali Pangandaran. Cuman inget sama amanat dari Pak Oma. Bupati Ciamis almarhum Rukman. Pangandaran itu tidak akan kekurangan tamu. Walaupun Bali direkayasa, katanya kita juga tidak akan kekurangan tamu. Karena itu adalah ada pangirut. Bukan pelet ya. Pangirut. Ratu Galuh Tunjung Umum Ririungan Merbayaksa. Anu dipun pibutuh ke umum. Namun saling cinta dina kagembiraan. Jadi kira-kira seperti itulah. Aki juga sudah lupa-lupa ingat itu amanat itu ya. Jadi sekarang itu yang pertama adalah kegembiraan. Nah itu adalah mahabbah tabiiyah ya tadi. Kemudian apalagi sekarang itu ziarah kubur. Sedikit-sedikit orang tuh pergi ke mana? Ke Pamijahan. Pergi ke mana? Ke Madura. Itu sudah menjadi tren. Nah mudah-mudahan apakah ini juga ciri keluarga berkualitas karena suami istri grup ini, besok grup ini merupakan satu saling mencintai, yaitu saling asih asuh antara keluarga dan antara keluarga dengan lingkungan. Itu saja dulu untuk cerita tentang harmonis ya. Jadi
Ciri kedelapan itu mari kita pertahankan karena tidak disebut keluarga berkualitas yang selalu ribut di dalam rumahnya, yang selalu tidak kenal dengan tetangganya. Jadi kuduna teh hirup rukun jeung hirup rukun rumah tangga tumut ka pamanentahna bari takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.